Di pasar mie instan Indonesia terutama, ada satu nama besar yang sudah sangat legendaris, sangat kuat. Apa itu? Indomie. Sudah lama ada, sudah dipercaya, sudah melekat di kepala banyak orang Indonesia. Logikanya sederhana, mustahil dilawan, bukan? Sangat sulit untuk dilawan. Tapi kemudian muncul satu pemain, mie sedap dari Wings Food. Dan anehnya, dia tidak hanya masuk di pasar itu, tetapi sampai saat ini bertahan, bahkan berkembang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin mie sedap itu bisa bertahan bahkan berkembang? Apakah mereka lebih dulu? Tentu saja tidak, karena ada Indomie yang lebih dulu tadi. Apa mereka lebih kuat? Belum tentu. Bisa dikatakan juga tidak. Jadi apa yang mereka lakukan? Tentu saja mereka tidak melawan secara langsung, kawan-kawan. Mereka mengubah permainan. Ini yang sering tidak disadari. Banyak orang kalau masuk pasar, keinginannya apa? Mengalahkan yang sudah besar, menyaingi yang sudah besar. Padahal itu strategi paling berat. Wings Food tidak melakukan itu. Mereka mencari celah dulu, mencari celah. Itu yang dilakukan. Sekarang kita masuk ke lapisan pertama dulu. Apa itu? Positioning. Positioning. Mie sedap tidak mencoba jadi lebih sama dengan Indomie. Mereka mencoba jadi berbeda. Fokus pada rasa yang lebih kuat, bumbu lebih terasa, ada kriuk bawang goreng. Hal kecil memang. Hal kecil, tapi tidak kecil ini. Ini adalah diferensiasi. Mereka tidak bilang kami lebih besar, tidak. Mereka bilang kami berbeda dari Indomie. Dan itu cukup untuk membuat orang mencoba. Masa sih? Kan begitu orang. Sekarang lapisan kedua, yaitu penetrasi pasar. Mereka tidak hanya masuk supermarket, mereka masuk warung kecil. Distribusi luas, harganya juga kompetitif. Artinya produk mudah ditemukan. Dan dalam bisnis yang sudah dalam bisnis yang sudah ditemukan lebih sering itu dibeli. Sekarang lapisan ketiga, masuk ke lapisan ketiga. Kecepatan adaptasi. Varian baru cepat muncul serta respon pasar yang cepat. Mereka tidak kaku. Kalau satu rasa tidak jalan, langsung ganti, cari rasa lain. Ini ganti, ini ganti. Karena pasar itu hidup, bukan statis. Seperti itu, kawan-kawan. Sekarang masuk ke lapisan keempat, di sistem distribusi. Wings Group itu sudah punya jaringan kuat. Tidak hanya mie instan, dari sabun, deterjen, sampai makanan-makanan yang lain. Artinya ketika mie sedap masuk, mereka tidak mulai dari nol sebenarnya. Mereka menumpang sistem dari yang sudah ada. Ini yang sering tidak terlihat oleh orang-orang luar. Mereka lihat produknya, tapi tidak lihat infrastrukturnya. Sekarang kita tarik ke pelajaran besarnya ya. Wings itu tidak menang karena satu hal. Mereka menang karena produk cukup bagus, harga masuk, distribusi kuat, dan sistem yang sudah siap. Lagi-lagi tentang sistem. Ini kombinasi, bukan kebetulan. Sekarang kita bandingkan dengan banyak usaha-usaha kecil ya. Masalahnya hampir selalu sama. Masalahnya selalu hampir sama. Produknya sudah ada, tapi distribusinya lemah. Atau produksi jalan, tapi tidak ada diferensiasi tadi, pembeda. Atau semangat besar, tapi sistem tidak ada.
sistem tidak ada. Akhirnya tentu saja dampaknya tidak berkembang. Sekarang tarik ke konteks cabai jamu yang saya gembor-gemborkan selalu. Kalau hanya ditanam, itu hanya sebagai produk. Tapi kalau diolah, dibuat turunan, dibuat turunannya, dibangun jaringan jualnya, serta dipastikan kualitasnya, maka itu mulai jadi sistem. Dan disitulah peluang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti paling pentingnya. Dari pelajaran mie sedap, tidak perlu mengalahkan Indomie sepenuhnya. Itu pelajarannya pertama. Jadi mereka hanya perlu mengambil sebagian pasar saja. Dan itu cukup untuk menjadi besar. Ini pelajaran penting. Jadi kita tidak perlu jadi nomor satu untuk berhasil. Kita hanya perlu punya posisi yang jelas. Posisi kita harus jelas. Sekarang bayangkan, ini diterapkan di desa. Coba kita terapkan di desa. Tidak perlu menguasai semua pasar. Cukup kuasai satu bagian kecil saja. Tapi dengan sistem yang kuat, yang saya bicarakan tadi, tentu saja hasilnya akan lebih stabil, lebih terukur, lebih berkembang. Dan pada akhirnya yang membedakan itu bukan siapa yang paling dulu, tapi siapa yang paling cerdas membaca celah dan membangun sistem di dalamnya. Karena di dunia nyata, permainan itu jarang dimenangkan oleh yang paling kuat, tapi oleh yang paling paham bagaimana permainan itu dimainkan. Begitu.